Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Anis di semester 2 ini. Materi yang pertama kita akan bahas tentang limit fungsi. Nah, pertama untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep limit fungsi terlebih dahulu. Yang pertama tentang pendekatan nilai X dari kiri dan kanan. Kalau kalian perhatikan sebuah garis bilangan atau sebuah penggaris, misalnya Bu Anis tanya, nilai berapa yang mendekati dengan nilai 2? Pasti kalian akan menjawab 1 dan 3. 1 yaitu pada sebelah kiri angka 2, kemudian ke sebelah kanannya adalah angka 3. Padahal jika kalian teliti lebih dalam, di dekat angka 2, di sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada banyak sekali bilangan real yang mendekati angka 2, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Nah, jika X adalah variabel yang menggantikan bilangan yang mendekati 2, maka X akan disebut X mendekati 2. Jadi nilai limit adalah nilai pendekatan. Nilainya tidak pasti, itu hanya mendekati, seperti itu. Nah, jika X mendekati 2 dari kiri, maka dituliskan X mendekati 2 dari kiri. Di sini kiri adalah simbolnya negatif. Kemudian jika X mendekati 2 dari kanan, di sini simbolnya adalah positif. Nah, suatu fungsi dikatakan memiliki limit apabila pendekatannya dari sebelah kiri dan sebelah kanan adalah sama. Nah, misalkan f adalah memetakan bilangan real ke bilangan real, kemudian L dan A adalah suatu bilangan real, maka limit dapat dituliskan sebagai limit fx untuk x mendekati A sama dengan L. Jadi cara membacanya, limit fx untuk x mendekati A adalah L. Nah, yang kedua, pendekatan nilai fungsi fx jika didekati dari kiri dan kanan. Di sini ada grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Nah, untuk fungsi ini, semua nilai x terdefinisi kecuali x sama dengan 2. Kenapa dia tidak terdefinisi? Karena ketika kita mensubstitusikan x sama dengan 2, hasilnya adalah 0 per 0 dan itu nilainya tidak terdefinisi. Makanya di sini ketika di x sama dengan 2 dia tidak ada bulatannya ya, atau bolong. Nah, di sini Bu Anis mencari nilai X 1,9, 1,99, kemudian 2, kemudian 2,01, 2,1. Dan hasilnya kita lihat dari sebelah kiri dia nilainya mendekati berapa? Dari 3,9 sampai 3,99. Nilainya mendekati ke 4. Kemudian dari kanan 4,1, 4,01 dan seterusnya. Dia juga nilainya mendekati 4. Tapi untuk yang X sama dengan 2 sendiri itu dia tidak terdefinisi. Nah, dari sini bisa kita tuliskan dengan melihat grafik. Berarti untuk limit X kuadrat min 4 per X min 2 untuk X mendekati 2 dari sebelah kiri, berarti kalian lihat grafiknya dari sebelah kiri, dia menuju ke angka 4 yang dilihat nilai Y-nya ya. Kemudian untuk limit X kuadrat min 4 per X min 2 untuk X mendekati 2 dari kanan, dari kanan dia juga nilainya mendekati ke 4. Sesuai dengan definisi tadi, apabila limit kiri dan limit kanannya nilainya sama, berarti nilai limit X kuadrat min 4 per X min 2 untuk X sama dengan 2 adalah 4. Jadi syaratnya harus antara limit kiri dan limit kanan nilainya sama. Nah, ini untuk yang menggunakan tabel. Menentukan nilai limit fungsi aljabar. Di sini menentukan nilai limit fungsi fx 3x min 1 untuk x mendekati 1. Kita menggunakan tabel dulu. Untuk yang mendekati 1, di sini Bu Anis pilih angkanya dari 0, 0,9, 0,99. Kemudian yang dari kanan 2, 1,01, 1,001. Ternyata ketika kita hitung, dari kiri dia nilainya semakin mendekati ke 2. Kemudian dari kanan juga nilainya semakin mendekati 2. Jadi dapat kita tuliskan limit 3x min 1, x mendekati 1 dari kiri nilainya adalah 2. Kemudian limit 3x min 1 untuk x mendekati 1 dari kanan nilainya juga 2. Karena kedua nilai ini sama, berarti limit 3x min 1 untuk x mendekati 1 adalah 2. Nah, ini yang menggunakan grafik.
kita cukup lihat grafiknya saja ya. Dari kanan nilainya mendekati Y sama dengan 2. Kemudian dari kiri juga dia mendekati 2. Berarti limitnya adalah 3x-1 untuk x mendekati 1 sama dengan 2. Ini yang menggunakan grafik, ini yang menggunakan tabel. Jadi sama fungsinya, hanya beda di caranya saja penggunaannya. Ada yang menggunakan tabel dan ada yang menggunakan grafik. Kemudian selanjutnya sifat-sifat limit fungsi aljabar. Di sini ada 9 sifat. Silakan kalian baca, kalian pahami, kalian hafalkan sifat-sifatnya supaya nanti dalam mengerjakan soal-soal tentang sifat limit mudah. Oke, yang pertama contoh soalnya. Tentukan nilai limit x kuadrat min 1 untuk x mendekati 0 dengan menggunakan tabel. Jadi di sini kita bikin tabelnya dulu. Karena di sini x-nya mendekati 0, berarti kita pilih sebelah kirinya 0, misalnya dari min 1 sampai min 0,1, min 0,01, min 0,01 dan seterusnya. Kemudian yang dari kanan, misalnya di sini 1, 0,1, 001, 0,001. Nah, kalau kalian hitung nilainya ini antara limit kiri. Jadi dari kirinya itu dia sampai mendekati 0, dia nilainya adalah negatif 0,99999 atau nilainya mendekati negatif 1. Dari kanan juga sama, dia juga menuju ke min 0,9999. Nah, karena nilainya antara limit kiri dan limit kanan sama, berarti limit x kuadrat min 1 untuk x mendekati 0 adalah negatif 1. Nah, sekarang yang grafik. Perhatikan grafik berikut ini dan tentukan limit fungsi f(x) untuk x mendekati 1 dan 3. Untuk x yang mendekati 1, x mendekati 1, kita lihat dari sebelah kiri. Dia grafiknya menuju ke y sama dengan 2. Kemudian dari kanan untuk x sama dengan 1, dia juga menuju ke y sama dengan 2. Berarti untuk limit fx, x mendekati 1 dari kiri dan x mendekati 1 dari kanan nilainya sama, yaitu 2. Jadi limit fx x mendekati 1 adalah 2. Selanjutnya untuk yang x mendekati 3. Dari kiri kita lihat, dari kiri berarti dari sini. X mendekati 3 dari kiri, dia y-nya menuju ke 5. Kemudian x mendekati 3 dari kanan, y-nya adalah 8. Karena mendekati kiri dan mendekati dari kiri dan dari kanan nilainya tidak sama, maka limit fx untuk x mendekati 3 tidak ada karena nilainya berbeda. Jadi bisa dibedakan ya, yang punya nilai limit sama yang tidak punya nilai limit. Selanjutnya ada jika diketahui fx, limit fx untuk x mendekati 3 adalah 6, kemudian limit gx untuk x mendekati 3 adalah negatif 1. Maka tentukan limit fx plus 2 untuk x mendekati 3. Nah, di sini kita gunakan sifat. Kalau kalian perhatikan di sini penjumlahannya digabung, kemudian dipisah menurut limitnya. Kita buka sifatnya dulu. Nah, ini adalah sifat ke-4. Jadi yang tadinya penjumlahan limitnya digabung, kita sendiri-sendirikan. Nah, ini limit fx untuk x mendekati 3 ditambah limit 2 untuk x mendekati 3. Nah, limit 2 untuk x mendekati 3 ini juga sifat limit yang pertama, yaitu apabila tidak memiliki nilai fungsi berarti nilai konstanta itu sendiri. Jadi limit fx untuk x mendekati 3 sesuai yang diketahui adalah 6, kemudian limit 2 untuk x mendekati 3 adalah 2. Jadi nilainya adalah 8. Kemudian limit fx per 3 kali gx untuk x mendekati 3, ini juga kita pisah sama, ini gabungan antara perkalian dan pembagian. Limit fx per limit 3 dikalikan limit gx untuk x mendekati 3. Ini sama ya, seperti tadi ini menggunakan sifat yang pertama. Jadi ini 6 karena diketahui, ini 3 karena konstanta 3, ini juga diketahui min 1. 6 dibagi min 3 yaitu negatif 2. Selanjutnya contoh yang terakhir yaitu tentang mencari nilai limit sederhana. Jadi kalau misalnya ada bentuk rumus yang sederhana seperti ini, kita cukup mensubstitusikan nilai limit yang mendekatinya ke nilai x. Nah, di sini limit x plus 2 untuk x mendekati min 4. Jadi nilai x ini kita ganti dengan min 4. Min 4 plus 2 hasilnya adalah min 2. Nah, seperti itu materi kita untuk yang pertama.
tetap semangat belajarnya, latihan soalnya diperbanyak, tetap jaga kesehatan